Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatu 'abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa bita'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya, anugerahnya, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang menjadi fitrah kembali kepada kesucian dan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa, tak henti-hentinya khatib selalu senantiasa berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah-rumah kita masing-masing, kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, tentu tidak lepas dan tidak bisa dipungkiri di dalam hati kita bercampur aduk di antara dua perasaan. Bercampur aduk di dalam hati kita yaitu perasaan sedih dan juga gembira. Sedih karena kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Sedih karena kita telah berpisah dari bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah tempatnya seorang hamba mencari bekal menuju akhirat. Bulan Ramadan di mana Allah bukakan kepada kita begitu banyak rahmatnya. Bulan Ramadan Allah berikan kepada kita begitu banyak maghfirahnya. Bahkan Allah mengampuni dan membebaskan hamba-hamba yang ditetapkan masuk di dalam neraka. Berkat bulan Ramadan Allah bebaskan dia dan dimasukkan ke dalam surga. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kini bulan itu tinggal cerita. Kini bulan itu tinggal kenangan. Kini bulan itu hanya menjadi kana wa kana dulu dan dahulu. Tetapi sungguh beruntung hadirin wal hadirat, orang yang ketika keluar dari Ramadan dia bisa bercerita, saya dulu menghidupkan Ramadan.
Beruntung orang yang keluar Ramadan, dia bisa cerita, dulu saya hatamkan di dalam Ramadan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Beruntung orang ketika menceritakan Ramadan, diceritakan dengan ibadah, diceritakan dengan i'tikaf. Lalu kalau cuman keluar dari Ramadan hanya menceritakan kenangan, yaitu sahur, makan, minum dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita termasuk golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa di bulan Ramadan, dia tidak dapat manfaat apapun dengan puasanya kecuali yang dia dapat hanya lapar dan rasa haus sahaja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan kesedihan ini, bahkan rasa sedih ini bukan hanya dirasakan oleh kita umat manusia, bukan hanya dirasakan oleh kita umatnya Nabi Muhammad. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammad." Apabila datang malam terakhir di bulan Ramadan, apabila datang hari terakhir di bulan Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakatis samawati wal ard, maka langit yang kita pandang ini, saudara, langit yang kita lihat keindahannya, langit yang kita lihat kemegahannya, langit yang kita lihat kebesarannya, bakat, langit itu menangis. Bumi yang kita injak-injak, saudara, bumi yang bahkan mungkin kita anggap hina, bumi yang kita anggap rendah, bahkan bumi yang mungkin sebagian kita jijik untuk duduk di atasnya, ini bumi yang kita injak setiap harinya, bakat bumi itu juga menangis. Tidak sampai langit dan bumi, ma'asyiral hadirin, Nabi SAW bersabda, wal malaikah, bahkan malaikat-malaikat Allah, mereka juga menangis. Kenapa langit, bumi, malaikatnya Allah, kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati Muhammad, karena akan mendapat musibah bagi umatnya Nabi Muhammad. Nabi mengatakan akan datang musibah bagi umatnya Rasul, sehingga membuat langit, bumi dan malaikat menangis. Wa qila wa ayyu musibatin hiya. Maka sahabat yang hadir ketika itu bertanya kepada Rasulullah, wa ayyu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa yang akan datang, yang menimpa umatmu sehingga langit, bumi, malaikat menangis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zihabu Ramadan. Musibah yang akan menimpa umatku ialah perginya bulan suci Ramadan. Innal hasanat mudha'afat. Sesungguhnya bulan Ramadan itu kebaikan dilipat ganda oleh Allah. Wal da'watu fihi mustajabah. Doa-doa di dalamnya pasti dikabulkan oleh Allah. Was sadaqat maqbulah. Sedekah-sedekah, infak, amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wal bala'ut madfu', dan bahkan bala, musibah yang akan ditimpakan kepada kaumku, kepada umatku, karena bulan Ramadan musibah itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Ketika ini dia Ramadan pergi, maka semua yang Allah berikan itu sudah dikurangi dan bahkan mungkin sudah tidak diberikan lagi. Maka ini menjadi awal musibah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma madha. Tapi ma'asyiral hadirin, apa yang sudah berlalu, dia sudah berlalu. Dia tidak bisa datang lagi. Dia tidak bisa kembali lagi. Wal mu'ammalu ghaibun. Tetapi hari besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, mu'ammal, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita inginkan, berjumpa Ramadan lagi, berjumpa tarawih lagi, apapun yang kita inginkan di masa depan, ghaibun, itu adalah hal yang gaib. Itu adalah hal yang tidak kita ketahui. Apakah kita masih ada, masih ketemu dengan hal tersebut yang kita angankan? Walaka sa'atul lati anta fiha. Tetapi hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, walaka sa'atul lati anta fiha, tetapi engkau memiliki waktu yang saat ini berada di hadapanmu. Itulah ra'smal, itulah modal yang engkau miliki untuk mencari bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam
Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, innama anta yaumuk, wa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, kalian ini semua pada intinya adalah hari-hari yang kalian lalui. Wa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Ketika satu hari darimu telah berlalu, maka hakikatnya satu daripada kehidupanmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ketika terbitnya matahari di setiap hari, nada munadin, maka akan ada seruan dari langit. Seruan itu berkata, ya ayuhan nas, innama ana khalqun jadid. Hari yang datang itu berseru, mereka mengatakan, wahai manusia, saya ini adalah hamba yang baru. Wa ana ala amalika la syahid, dan saya atas apa yang kau perbuat, saya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faghtanim minni, maka berbuat baiklah di dalamku, di dalam hari ini. Fa inni idza madaitu lam a'ud lam a'udu abada hatta yaumil qiyamah. Karena ketika saya sudah pergi, maka saya tidak akan kembali lagi kepada kalian sampai nanti kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, la taskubid dumu'at li rahili Ramadan, fa Ramadan sayaud. Beliau mengatakan, wahai manusia, janganlah engkau menangis, janganlah engkau bersedih li rahili Ramadan, dengan perginya bulan suci Ramadan. Fa Ramadan sayaud, karena Ramadan pasti akan datang lagi. Ramadan tahun depan akan ada. 2 tahun lagi Ramadan tetap akan datang lagi. Walakin uskubid dumu'at khasyatan an ta'uda ramadhana wa anta rahil. Tapi kata Habib Abdullah Haddad, menangislah engkau, tumpahkan air matamu karena rasa takut idza an ta'uda ramadhan wa anta rahil. Ketika datang Ramadan berikutnya, ketika datang waktu puasa berikutnya, engkaulah yang sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan, jasad ini sudah sendiri di dalam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kata Habib Abdullah Haddad, tangisi dan renungi, sedihkan, jangan sampai umur kita tidak sampai kepada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua sampai berjumpa Ramadan yang akan datang. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, idza kana yaumul fitr habitatil malaikatu minas sama'i ilal ard. Apabila datang hari raya Idul Fitri, ma'asyiral hadirin, seperti saat ini, habitatil malaikatu fil ardi ilal ardi, maka malaikat Allah turun ke bumi. Wa yaqifuna ala afwahis sikak, dan malaikat itu mereka berdiri di setiap lorong-lorong yang ada di bumi. Di setiap lorong tanpa terkecuali, di situ ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanaduna bi sautin yasma'hu kullu khalqillah, dan mereka berseru, mereka memanggil dengan sebuah seruan yang didengar oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala, illal jinni wal ins, kecuali jin dan manusia. Apa yang mereka katakan? Ya ummat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhruju ila rabbil karim, keluarlah dari rumah kalian, pergilah dari rumah kalian, ila rabbil karim, menuju kepada Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha dermawan. Yu'til jazil, Allah akan memberikan kepada kalian pemberian yang banyak. Wa yaghfir dzambal azim, dan dia Allah akan mengampuni dosa-dosa yang besar. Dan Nabi SAW menceritakan, wa idza barazu ila musallahum, maka ketika umat muslim, kaum muslimin muslimat keluar dan sampai ke tempat ibadah mereka, sampai ke masjid-masjid mereka, sampai ke musalla-musalla mereka untuk melaksanakan salat Idul Fitri, qala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati, ma jazaul ajir idza amila amalah. Wahai malaikat, apa balasan seorang pekerja, seorang karyawan apabila dia melaksanakan perintah dan tugasnya? Maka malaikat menjawab kepada Allah, ilahana wa sayyidana an tuwaffiya ajrah. Wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, tidak ada balasan yang pas dan cocok untuk dia kecuali dia akan diberikan upah, kecuali dia akan diberikan
hadiah atas pekerjaannya. Faqala Allah azza wa jal, ushidukum ya malaikati inni ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridaya wa maghfirati. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat, saksikanlah. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai malaikat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita renungi. Siapa yang bersaksi di sini? Siapa yang memberikan kesaksian di sini? Yang memberikan kesaksian di sini adalah Allah Rabbul Alamin. Yang memberikan kesaksian di sini adalah Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Besar. Allah yang memberikan kesaksian. Lalu mari kita pikirkan, siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Yang menjadi saksi pada saat itu adalah malaikat yang mulia. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah. Mereka yang menjadi saksi ketika itu. Lalu apa yang disaksikan? Allah katakan, inni ja'altu thawabahum min qiyamihim wa siyamihim. Saya bersaksi wahai malaikat, saya berikan kepada hamba-hambaku tersebut pahala dari puasa mereka, dari qiyamul lailnya mereka, dari ibadahnya mereka di bulan Ramadan, ridaya wa maghfirati, keridhaanku dan juga ampunan dariku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di hari ini telah sempurna firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang selalu kita bacakan, firman Allah yang selalu kita dengar di bulan suci Ramadan, surat Al-Baqarah 185 telah sempurna pada hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka apabila kalian telah melihat bulan atau hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan apabila ada salah seorang dari kalian yang sakit atau bermusafir keluar daerah, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasa yang ditinggalkan di Ramadan di hari-hari di luar Ramadan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada umat Nabi. Allah menginginkan kegampangan untuk kita semua, dan Allah tidak ingin kita menjadi susah. Allah tidak ingin kita kesulitan. Allah berikan kemudahan kepada kita. Walitukmilul iddah. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat ini, dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan puasamu menjadi 1 bulan. Setelah kalian menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan, hadirin wal hadirat, maka perintah Allah berikutnya di surat ini, di ayat ini, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah di hari raya Idul Fitri. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan walitukabbirullah maknanya adalah takbirat yaumal id, yaum Idul Fitri. Makna membesarkan Allah di ayat ini ialah bertakbir di hari raya. Saudara rahimakumullah, namun apa yang kita takbirkan? Atas apa kita bertakbir? Apakah kita bertakbir karena kita punya baju baru? Apakah kita bertakbir karena kita punya makanan yang baru, makanan yang enak, makanan yang lezat? Ataukah kita bertakbir karena rumah-rumah kita yang sudah dicat dengan warna baru? Maka hadirin, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah kalian di hari raya Idul Fitri. Apa tujuannya? Atas dasar apa? Ala ma hadakum, atas hidayah, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian di bulan Ramadan, sehingga kalian bisa beribadah, kalian bisa puasa, kalian bisa qiyamul lail, bisa baca Quran, dan bisa salat tarawih. Yang mana mungkin hadirin di luar bulan Ramadan salat 20 rakaat terasa berat. Yang mungkin saudara di luar Ramadan puasa itu terasa berat. Walaupun mungkin puasanya 1 minggu 1 kali. Walaupun mungkin puasanya 1 bulan 1 kali, bagi kita mungkin berat. Tetapi ketika datang Ramadan, kenapa kita menjadi kuat? Karena adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Maka karena petunjuk itu, hadirin wal hadirat, tukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kalian
mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ma'asyiral hadirin, sebagai penutup dari khutbah Idul Fitri ini, marilah kita renungi mahalnya hidayah yang Allah berikan. Hidayah ini, saudara, adalah hak prerogatifnya Allah. Dia adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah, yang Allah berikan tidak kepada sembarang orang. Jangan kita menganggap hidayah ini sesuatu yang murah. Jangan kita menganggap hidayah ini sesuatu yang enteng. Saudara, kita harus ingat, pamannya Nabi Muhammad, paman kandungnya Rasulullah, tidak mendapat hidayah dari Allah. Pamannya Nabi yang kita kenal, Abu Lahab, bahkan dicela di dalam Al-Quran karena tidak mendapat hidayah. Bahkan istrinya Nabi, perempuan yang menjadi istrinya Nabi Allah Lut, tidak dapat hidayah. Bahkan seorang anaknya Nabi, kita kenal kisah Kan'an, putranya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dia anaknya Nabi, saudara, tapi dia tidak dapat hidayah. Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh bagaimana diceritakan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh itu, saudara, berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Tetapi beliau memiliki pengikut sejumlah 80 orang. Berdakwah ratusan tahun punya pengikut 90 orang. Bahkan Nabi Nuh mengadu kepada Allah Ta'ala. Nabi Nuh mengadu, Rabb, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autu lahum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, saya menyeru kepada umatku siang malam, tapi mereka tidak dapat hidayah. Mereka malah lari dari hidayahmu. Bahkan ketika saya memanggil kepada mereka, berdakwah kepada mereka, kaumnya Nabi Nuh, saudara rahimakumullah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka, kaumnya Nabi Nuh itu, ketika Nabi Nuh memberikan khutbah, Nabi Nuh memberikan petunjuk, mereka meletakkan tangannya di kuping. Mereka menutup telinga dengan tangannya, mengejek kepada Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka tutup muka dengan baju mereka, tidak mau lihat Nabi Nuh. Wasarru wastakbaru istikbara, bahkan mereka sombong kepada Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan jadikan di atas muka bumi ini satu orang pun daripada orang kafir. Karena ketika engkau membiarkan orang kafir berada di muka bumi saat itu, kata Nabi Nuh, mereka tidaklah melahirkan kecuali mereka akan melahirkan fajiran kafar, orang-orang fajir lagi kafir. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, ma'asyiral hadirin, Nabi Nuh memanggil anaknya yang tidak mau naik ke dalam kapal. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik ke dalam kapal, jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Maka anaknya Kan'an mengatakan, wahai ayahku, saya tidak akan naik di kapal itu. Kalau akan ada banjir, saya akan naik ke puncak gunung untuk menyelamatkan diri dari datangnya tsunami atau air bah tersebut. Maka ketika itu dia tidak mau naik. Kenapa dia tidak mau? Tidak ada hidayah dalam hatinya. Walaupun ayahnya Nabi, saudara, walaupun anaknya Nabi tidak dapat hidayah, ditenggelamkan bersama orang kafir. Bahkan di ayat itu Nabi Nuh berkata, ya Allah, itu anakku, dia tenggelam bersama orang-orang kafir. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inni ibni min ahli. Ya Allah, anakku termasuk keluargaku. Maka Allah Ta'ala menjawab kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalu ghairu salih. Wahai Nuh, ketahuilah dia bukan anakmu, dia bukan turunanmu, karena amalnya tidak baik, amalnya tidak soleh, perbuatannya tidak mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Maka biarkan dia ditenggelamkan bersama orang kafir. Maka hadirin, Allah berikan kepada kita hidayah di bulan Ramadan. Tugas kita jaga hidayah ini. Tugas kita jaga yang Allah berikan. Kalau kita bisa menahan diri dari nafsu yang halal, dari syahwat yang halal, makan minum yang halal, kita bisa tahan. Lalu kenapa kita tidak bisa menahan diri
dari memakan hal-hal yang haram? Kenapa kita tidak bisa menahan diri dari memakan haknya orang? Kenapa kita tidak bisa menahan diri daripada mengambil haknya orang walaupun sedikit? Kalau yang halal saja kita mampu untuk menahannya. Kalau kita bisa untuk berpuasa 30 hari, lalu kenapa kita tidak bisa puasa 3 hari setiap bulan? Kalau kita bisa sholat tarawih 20 rakaat, lalu kenapa kita tidak bisa sholat witir 3 rakaat minimal tiap habis isya dan sholat sunnah lainnya? Hidayah yang Allah berikan, marilah kita jaga ma'asyarul hadirin. Karena hidayah itu ketika dia hinggap dan datang di hati seseorang, kemudian orang itu tidak menjaga hidayah tersebut, hidayah itu bisa pergi. Dan ketika dia pergi, kata Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, maka akan susah untuk dikembalikan ke dalam hati seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hari raya ini hari raya yang penuh keberkahan bagi kita. Allah jadikan umur kita, Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, umur saudara-saudara kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umur yang kesehatan wal asihat wal afiat, sehingga kita bisa menjaga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Allah Ta'ala terima puasa kita, Allah terima tarawih kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima zakat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan hari ini kita kembali kepada hakikat fitrah yang sesungguhnya, seperti hari di mana kita baru dilahirkan oleh ibu kita, bersih, tanpa dosa, tanpa aib, tanpa celah, dan selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allah malikul alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahdil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mattasilatil ayunu bin nadhar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضروا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين
وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين مستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين مظلومين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.